Oke, baik. Selamat siang untuk semua. Selamat siang. Baik, kali ini kita akan belajar tentang peradilan Indonesia, khususnya subtemanya itu tentang Mahkamah Konstitusi ya. Jadi untuk sejarah Mahkamah Konstitusi sendiri itu pertama kali dicetuskan oleh MPR itu tahun 2001. Kemudian pada tahun 2003 baru disahkan secara sah oleh Presiden. Ini itu muatan lembaga negara nomor 98 dan tambahan lembaga negara nomor 41. Kalau konstitusi sendiri itu pengertiannya itu bermacam-macam, dari beberapa negara itu bermacam-macam, ada Prancis, Jerman, dan Belanda. Kalau dari Indonesia sendiri itu disamakan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar tahun 45 yang menjadi dasar dari negara dan diselenggarakan dalam suatu kenegaraan itu oleh semua masyarakat, tidak pandang siapapun. Konstitusi itu berlaku untuk baik data kenegaraan maupun masyarakat. Kalau Mahkamah Konstitusi sendiri itu adalah sebuah lembaga negara yang memiliki wewenang secara spesifik atau khusus untuk mengadili suatu perkara, jadi misalnya perkara-perkara ketenagaraan ataupun masalah-masalah lainnya seperti pemilu. Baik, kalau secara keseluruhan Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah lembaga negara berwenang dan memiliki tugas secara spesifik seperti mengadili perkara ketenagaraan dan perkara-perkara lainnya seperti pemilu dan pengangkatan pemerintahan presiden. Kemudian untuk kedudukannya sendiri itu kekuasaan kehakiman MK itu merupakan kekuasaan yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan itu juga menegakkan hukum dan adil. Jadi MK itu adil secara kemerdekaan, dia tidak terikat atau terpaku pada apapun, dia bebas mempunyai kekuasaan tersendiri dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kemudian yang kedudukan yang lain itu kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan di bawahnya. Jadi MK itu memiliki kedudukan di atas dari peradilan umum, peradilan perdata, pidana, militer, itu masih di atas itu, jadi lebih tinggi lagi untuk Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kemudian untuk fungsi dan wewenang itu ada beberapa. Yang pertama secara umum itu Mahkamah Konstitusi itu mempunyai fungsi untuk mengawasi konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara maupun warga negara. Jadi Mahkamah Konstitusi itu mengawasi konstitusi dalam negara itu agar dihormati oleh semua orang, baik itu warga ataupun aparat negara, agar tidak terjadi permasalahan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 itu berfungsi menangani perkara tertentu dalam ketenagaraan yang bisa merusak cita-cita bangsa. Jadi jika dalam ketatanegaraan itu ada sesuatu yang melenceng atau tidak sesuai dengan cita-cita bangsa yang sudah dimuat dalam undang-undang, maka yang bertugas untuk mengadilinya itu adalah Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada juga Mahkamah Konstitusi di pasal 24 itu, Mahkamah berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusan bersifat final. Jadi apapun keputusan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu, putusannya itu bersifat final, jadi tidak bisa diganggu-gugat. Kalau kita bercontoh itu undang-undangnya ketika amandemen, misalnya amandemen undang-undang dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk disahkan itu, biasanya Mahkamah Konstitusi memeriksa dulu sudah pasti atau belum. Jika belum akan dikembalikan karena putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kemudian Mahkamah Konstitusi memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat jika kedapatan presiden atau wakil presiden itu melanggar undang-undang. Jadi jika dalam suatu perjalanan presiden atau wakil presiden itu ada laporan bahwa dari anggota DPR itu memberitakan kalau presiden itu atau wakil presiden itu melanggar undang-undang dalam menjalankan tata negara, itu maka akan diadili oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 12, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui, jadi ketika ada perubahan undang-undang, baik Undang-Undang Dasar ataupun undang-undang lainnya, maka MK bertugas untuk menguji undang-undang tersebut. Sebagai contoh kita lihat, yaitu RUU Cipta Kerja yang diajukan DPR ke MK itu ada beberapa kali ditolak ya, karena itu MK mengujinya sudah baik dan sudah paten atau belum. Jadi harus diuji dulu lewat MK. Kemudian memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi
jika lembaga negara itu menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa, maka MK yang bertugas untuk mengadilinya. Kemudian ini salah satunya itu pembubaran partai politik yang memutuskan presiden tentang hasil pemilihan umum. Kalau yang seperti ini mungkin kita sudah sering melihat ya, permasalahan pemilu itu sering dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebagai contoh pemilu Pilpres tahun 2009 sempat konflik antara Pilpres nomor 1 dan 2 itu dibawa ke MK untuk diadili. Kemudian tujuan dan hakikat konstitusi itu, konstitusi mempunyai tujuan yang tertinggi yang mana tujuannya adalah keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan. Jadi tujuannya itu tuh harus yang utama itu keadilan. Jadi keadilan dalam sebuah negara itu harus merata. Terus ketertiban, semua warga negara itu harus mentaati peraturan-peraturan yang ada. Kemudian mewujudkan cita-cita bangsa yang termuat dalam pembukaan undang-undang. Nah, dalam MK sendiri itu ada salah satunya itu hukum acara. Jadi hukum acara itu dipimpin oleh sebuah hakim yang berjumlah 9 orang. Jadi ke-9 hakim itu yang memimpin berlangsungnya sebuah peradilan terjadi dalam Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kemudian sumber-sumber hukum beracara dari Mahkamah Konstitusi itu ada banyak sekali. Saya ambil 2, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan itu masih banyak, tapi itu yang menjadi itu atau sumber acara paling utama dalam Mahkamah Konstitusi. Kemudian asas MK itu ada independensi, praduga, sidang terbuka untuk umum. Jadi sidangnya itu secara terbuka, tidak ada ketutupan atau hal-hal yang ditutupi oleh MK itu sendiri. Kemudian ada juga putusan final. Jadi yang itu kita ketahui itu putusannya bersifat final, jadi tidak bisa diganggu gugat atau lainnya. Di situ ada peradilan sederhana, cepat ya. Itu jadi proses peradilan itu secara sederhana dan cepat, tapi isinya itu secara mengikat dan kuat, jadi tidak bisa diganggu gugat lagi. Kemudian ada hukum acara khusus, yaitu Mahkamah Konstitusi mempunyai hukum acara khusus untuk masing-masing kewenangan MK tersebut. Maka sesuai pasal 8 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tertentu. Jadi secara ada hukum acara, ada juga hukum acara khusus dalam MK, jadi dibagi begitu. Jadi untuk materinya mungkin sampai ini saja. Semoga yang saya sampaikan ini bisa berguna bagi kita semua. Shalom. Shalom.